Dalam salah satu tulisannya, seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato pernah mengatakan tentang keberadaan sebuah peradaban misterius yang bernama Atlantis. Peradaban ini adalah peradaban yang super maju yang mengalami suatu bencana hingga akhirnya tenggelam ke laut. Terlepas jika tidak ada catatan lain selain dari tulisan Plato yang mendukung tentang keberadaan Atlantis, kisah-kisah tentang peradaban misterius ini semakin terus terdengar bahkan hingga hari ini. Di video ini kita akan membahas tentang peradaban super maju yang tenggelam ke dasar laut, yaitu Atlantis. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe File Misterio. Dalam ceritanya, Plato menceritakan jika peradaban Atlantis ini hidup dan juga berkembang sekitar tahun 360 sebelum Masehi atau 9000 tahun sebelum zamannya sendiri. Para pendiri Atlantis menurutnya merupakan setengah dewa dan juga setengah manusia. Mereka menciptakan peradaban utopis sebelum kemudian berkembang menjadi kekuatan angkatan laut yang sangat besar dan juga tidak terkalahkan. Ibu kota mereka dulunya adalah daerah kepulauan konsentris yang dipisahkan oleh parit lebar dan dihubungkan oleh kanal-kanal yang menembus ke tengah pulau. Pulau-pulau mereka ini dikabarkan sangat subur dan memiliki banyak sekali cadangan mineral seperti emas, perak, dan logam mulia yang lainnya. Tidak sampai di situ saja, diceritakan juga jika kepulauan ini memiliki berbagai macam satwa liar yang melimpah dan juga cukup langka. Hewan-hewan di Kepulauan Atlantis ini dikabarkan sangat indah dan sangat eksotis dibandingkan hewan-hewan yang kita ketahui saat ini. Para penduduk Atlantis pun hidup dengan damai, sampai kemudian di suatu malam peradaban mereka lenyap dan juga tenggelam ke kedalaman laut. Sayangnya, dalam upaya penemuan bukti keberadaan dari Atlantis, selain hanya dari tulisan Plato, tidak juga ditemukan di dalam catatan kuno, artefak, atau bahkan peninggalan-peninggalan lain yang membuktikan jika peradaban ini benar-benar ada. Menurut James Romm, ada seorang profesor ilmu pengetahuan kuno dari Barclay Annandale, New York, Atlantis ini merupakan sebuah cerita imajinasi sebenarnya dan hanya mitos yang mengandung banyak elemen yang disukai oleh para penggemar fantasi. Hal ini menekankan jika Atlantis kemungkinan besar merupakan cerita karangan saja yang dibuat oleh Plato tanpa disertai bukti dan juga catatan kejadian yang sesungguhnya. Ya, Atlantis memang fairy tale. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang lain, bahkan mempercayai jika Atlantis memang sengaja dibuat oleh Plato sebagai alat untuk mengajarkan filosofi. Filosofi maksudnya perbedaan kekuatan manusia yang melawan kekuatan dewa. Mengutip dari Charles Orser, dia adalah seorang kurator sejarah di New York State Museum. Dia pernah menyebutkan jika ada banyak teori tentang di mana Atlantis berada. Di Mediterania, di lepas pantai Spanyol, bahkan di bawah tempat yang sekarang disebut Antartika. Kita tidak bisa membantah argumen ini, tapi coba kita ingat lagi beberapa kali kita sering mendengar jika peradaban Atlantis yang hilang ada di bawah laut Indonesia. Sebuah cerita utopia cenderung disukai banyak orang dan setiap legenda-legenda yang disukai biasanya akan berkembang dan akan berubah-ubah dari mulut ke mulut karena akan ditambahi bumbu-bumbu yang tidak selalu cocok dengan fakta. Tidak ada yang pasti atas asal-usul dari Atlantis. Bagaimana ceritanya ada yang mengatakan jika Atlantis ada di Indonesia? Jangankan ada di Indonesia, bukti catatan keberadaannya saja hanya Plato. Jadi, ini adalah poinnya. Karena memang tidak ada sumber yang pasti dari asal-usul Atlantis, orang-orang di sepanjang sejarah pun menjadi bebas untuk mengembangkan cerita sesuka hati mereka. Mereka menerima cerita itu, terus mereka pun menambah-nambahi, sebelum akhirnya mereka akan menceritakannya kepada yang lain. Siklus ini terus berulang hingga mencapai masa kini di mana Atlantis sudah menjadi bagian dari kisah historis yang muncul dalam berbagai pop culture. Seperti misalnya film Aquaman dan segala macam kisah fiksi yang berhubungan dengan Atlantis. Kalau kita berpatok pada catatan sejarah, tentu saja Atlantis ini tidak pernah ada. Tidak ada bukti secara fisik ataupun tertulis jika peradaban bernama Atlantis pernah berkembang di bumi ini. Tapi walaupun begitu, sebenarnya ada kemungkinan jika kisah Atlantis yang dikarang oleh Plato ini berdasarkan pada sebuah kejadian yang nyata.
seorang penjelajah laut yang bernama Robert Ballard. Dia ini pernah ambil bagian dalam menemukan bangkai Titanic pada tahun 1985. Dia mencatat jika tidak ada pemenang Nobel yang mengatakan apa yang ditulis Plato tentang Atlantis ini adalah benar. Maksudnya, memang belum ada yang pernah membuktikan kalau Atlantis itu benar. Tapi, Ballard menambahkan jika legenda Atlantis merupakan penggambaran yang logis karena banjir dahsyat dan juga ledakan gunung berapi telah terjadi sepanjang sejarah. Termasuk satu peristiwa yang memiliki beberapa kesamaan dengan kisah kehancuran Atlantis yang diceritakan Plato. Jadi sekitar 3.600 tahun yang lalu, letusan gunung berapi besar menghancurkan pulau Santorini di Laut Egea dekat Yunani. Dan pada saat itu, masyarakat Minoa yang sangat maju diketahui tinggal di pulau Santorini ini. Peradaban Minoa kemudian tercatat hilang secara tiba-tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan letusan gunung berapi. Tapi, Ballard tidak pernah berpikir jika Santorini adalah Atlantis. Karena ketika letusan pulau ini tidak bertepatan dengan waktu yang dijelaskan oleh Plato dalam kehancuran Atlantis. Akhirnya, legenda Atlantis merupakan kisah yang mengandung nilai moral tentang orang-orang yang hidup dalam peradaban utopis yang sangat maju, tapi karena keserakahan dan juga ketidakteraturan yang mereka lakukan, mereka kemudian dihukum oleh alam dan ditenggelamkan hanya dalam satu malam. Ini merupakan kisah yang baik sebenarnya dan mengandung nilai-nilai yang luhur. Mungkin kita bisa menerima kisah Atlantis, tapi jika sebagai sejarah yang dinyatakan hilang, ini tidak benar.